Salam untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan saya, Voice of Christianity. Oke semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan satu pertanggungjawaban saya kepada semua yang bertanya tentang iman Kristen. Dan video yang saya buat ini berangkat dari ada satu video yang dimana saya ketika melihat video itu, saya rasa perlu kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita berapologetika atau memberikan suara kita tentang iman kita, tentang siapa yang kita percayai. Yang pertama, pertanyaan tentang jikalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia harus mati? Nah, itu pertanyaan dari agama seberang atau orang-orang Muslim yang bertanya kepada kita sebagai kekristenan. Nah, perlu kita dengar dan kita pahami bahwa kenapa Yesus harus mati bagi kita. Pertanyaan ini kita bisa tahu bahwa orang yang bertanya tentang pertanyaan ini, dia adalah orang yang belum mengerti tentang nature atau pribadi dari Yesus Kristus. Atau yang di video saya sudah berkata tentang hypostatic union, di mana manusia yang awalnya sudah berdosa, manusia yang karena satu orang, Adam dan Hawa, ketika mereka melakukan dosa di Taman Eden, karena satu orang itu, maka semua manusia ada di dalam kuasa dosa. Tidak ada satupun yang dapat keluar dari dosa itu. Bahkan Paulus berkata bahwa dosa itu mengurung kita, mengurung manusia itu. Artinya bahwa manusia terperangkap di dalam kurungan dosa itu. Ya. Usaha apapun manusia yang manusia lakukan tidak bakalan bisa mengeluarkan dia dari kungkungan dosa itu, dari perangkap dosa itu. Kenapa? Karena syarat untuk penebusan, syarat untuk manusia bisa keluar dari keberdosaan itu harus ada korban, ya. Itulah sebabnya kalau kita melihat di dalam Taman Eden, ketika Adam dan Hawa mereka jatuh ke dalam dosa, di sana mereka berusaha untuk menutupi keberdosaan mereka atau ketelanjangan mereka dengan menyematkan daun pohon ara. Nah, di sana tidak bisa, harus Allah yang turun tangan. Allah membuat pakaian bagi mereka dari kulit binatang. Artinya bahwa ada korban binatang, ada darah yang harus ditumpaskan di situ untuk menutupi keberdosaan Adam dan Hawa atau keberdosaan manusia di awal penciptaan itu. Artinya begini, ketika kita melihat di dalam perjanjian lama, maka kita akan dapatkan bahwa seluruh perjanjian lama itu berbicara tentang korban yang harus manusia lakukan atau imam lakukan untuk menghapus kesalahan orang-orang di zaman PL, ya. Kalau kita melihat di dalam kitab Imamat itu banyak berbicara tentang ada korban penghapus salah, ya. Ada binatang yang harus dikorbankan, yang harus disembelih untuk menghapus kesalahan manusia pada zaman PL. Artinya bahwa ada penumpahan darah yang harus dikorbankan. Namun ketika kita melihat semuanya itu menjadi satu tipologi
atau menjadi satu gambaran bahwa penebusan kepada manusia secara keseluruhan harus ada korban. Nah, lalu kualifikasi korban atau penebus manusia itu yaitu yang pertama, dia harus Allah, dan yang kedua, dia harus manusia. Tidak bisa hanya Allah tok, tidak. Dan juga tidak bisa hanya manusia tok. Kenapa? Tidak ada satupun manusia yang suci, tidak ada satupun manusia yang kudus, yang sempurna, karena dia sudah terkontaminasi dosa. Itulah sebabnya kualifikasi untuk penebusan, maka dia harus Allah dan dia harus manusia. Kenapa dia harus Allah? Allah itu kudus. Allah yang harus turun tangan untuk menebus manusia. Nah, dan kenapa dia harus manusia? Biar dia bisa sampai kepada kematian. Dia bisa merasakan apa yang manusia rasakan. Oke, jadi kualifikasi dari penebusan itu dia harus Allah dan dia harus manusia. Dan itu terdapat di dalam diri Yesus Kristus. Dan memang benar, tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini, puncaknya adalah salib. Ya, itulah sebabnya Yesus harus mati menebus manusia dari keberdosaannya. Dan itu tujuan Yesus datang. Harusnya ketika kita melihat Yesus yang adalah Allah, dia harus menjadi manusia, dia harus menjadi daging, dia harus masuk ke dalam daging itu atau ensarke itu. Ya, harusnya ketika kita melihat itu, kita bersyukur. Kenapa? Ada Allah yang sangat mengasihi kita sebagai manusia yang berdosa ini. Dia rela datang menebus kita. Tidak ada satupun malaikat yang ketika malaikat jatuh, dia datang turun tangan menebus malaikat. Tidak ada. Hanya manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dia melihat ada gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia. Itulah sebabnya dia datang menebus kita dari keberdosaan kita dengan jalan salib. Dia harus mati. Tapi ingat, Yesus Kristus ketika mati, saya katakan di situ iblis terkecoh. Iblis seolah-olah menang. Tidak. Surat utang itu Allah berikan, Yesus berikan kepada Bapa. Ya. Yesus berikan kepada Bapa sebab standar bahwa harus ada korban itu Bapa yang membuat standar itu, bukan iblis yang membuat standar itu. Ya. Bapa yang membuat standar itu. Ketika Yesus mati, iblis seolah-olah menang. Padahal dia terkecoh. Kenapa? Di sanalah terpaku semua dosa manusia. Itulah sebabnya manusia dibenarkan. Manusia yang harusnya mendapat hukuman itu. Tapi manusia dibenarkan. Yesus yang mengambil jalan itu, menyerahkan dirinya, menerima penuangan murka Allah melalui salib. Ya, tapi tidak sampai di situ, Yesus pun di hari ketiga dia bangkit dan membuktikan bahwa maut kalah, maut tidak ada sengatnya. Itulah sebabnya Alkitab kita berkata bahwa hai maut, di mana kesengatmu? Kita ketika menerima penebusan itu, kita bukan hanya orang pemenang, bukan. Orang yang menang dalam satu pertandingan itu hal biasa. Tapi Alkitab kita dengan jelas berkata bahwa lebih dari pemenang. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua tentang asal muasalnya Kristen. Ya, asal muasalnya Kristen. Nah, ketika kita melihat asal muasalnya Kristen, maka semua kita boleh kita searching di internet. Di sana kita akan dapatkan bahwa arti dari Kristen itu adalah pengikut Kristus. Dan Kristen kenapa dibuat sebagai agama? Karena dimuasali dari Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus ketika dia lahir, dia melakukan pengajarannya di dalam dunia ini. Bahkan
para tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat di zaman Yesus pada saat itu, mereka pun mengakui akan kefasihan, kelihayan, kepiawaian berbicaranya Yesus tentang pengajarannya. Ya, mereka sangat takjub dengan pengajaran Yesus pada saat itu. Nah, lalu Yesus melakukan pengajarannya dimanapun dia berada, dari kota ke kota, desa ke desa. Nah, lalu Yesus merekrut ke-12 murid atau murid intinya, lingkaran satunya Yesus, ya, ring satunya Yesus, yaitu ke-12 murid itu. Lalu dari Yesus merekrut ke-12 murid ini, lalu ke-12 murid ini gencar berbicara tentang Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus yang bangkit, yang mati, yang menderita, bahkan di hari ketiga dia bangkit bagi kita. Itulah yang menjadi dasar pengajaran kekristenan, ya. Dimulai dari apa yang Yesus ajarkan itu, semua berasal atau berlandaskan pengajaran Yesus dan karya-karya Kristus di kayu salib. Lalu ke-12 murid itu, mereka mengajarkan tentang apa yang Yesus ajarkan, atau merekalah disebut sebagai Kristen pengikut Kristus. Dan Kristen pertama kali muncul yaitu di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-26. Di sana ketika para rasul mereka melakukan pengajaran mereka setelah hari Pentakosta, semua mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka gencar setelah matinya Stefanus dihukum mati. Lalu gencar pada saat itu orang-orang mulai mencari pengikut-pengikut Kristus. Lalu para rasul berdiaspora, mereka memberitakan Injil di Antioquia. Lalu di Antioquia lah pada saat itu kekristenan muncul, atau orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang mengikuti Yesus Kristus atau ajaran dari Yesus Kristus disebut sebagai Kristen pertama kali. Lalu berkelanjutan peradaban ini, agama Kristen mulai disahkan, kekristenan itu mulai disahkan sebagai menjadi satu agama negara. Nah, jadi asal muasalnya Kristen itu sebagai pengikut Kristus, mereka yang mengikut Kristus, mereka yang mengikuti apa yang Kristus ajarkan, dimulai dari kelahiran Yesus Kristus, pengajarannya, ya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga. Itulah yang menjadi dasar kekristenan, yaitu Yesus Kristus, Kristen, pengikut Kristus. Lalu pertanyaan yang ketiga, sebab di dalam video itu ada 3 pertanyaan yang dilontarkan kepada kita sebagai kekristenan yang perlu kita jawab, yaitu sebutkan atau apakah Paulus mengajarkan Yesus adalah Tuhan? Ini menurut saya pertanyaan yang mungkin ya orang mungkin belum membaca Alkitab, ya, membaca Alkitab khususnya tulisan-tulisan Paulus. Nah, semua ketika kita melihat membaca Alkitab khususnya tulisan-tulisan Paulus, maka sentralitas dari tulisan Paulus itu hanya mengarahkan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan atau Yesus adalah Allah. Bahkan Paulus sampai ke Roma, dia naik banding sampai ke Roma, itu pun karena orang-orang yang mencari-cari kesalahan Paulus, yaitu memberitakan Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Allah. Jadi kita lihat terlalu banyak tulisan Paulus yang mengajarkan tentang Yesus adalah Allah. Ribuan ayat yang berkata demikian, Yesus adalah Allah. Saya akan memberikan salah satu contoh, ya, di dalam Kolose pasalnya yang pertama. Nah, di situ kita lihat ayatnya yang kedua. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus
setiap kali kami berdoa untuk kamu. Artinya di situ ada satu pengakuan dari Paulus tentang kesejajaran Yesus dengan Allah Bapa itu. Ya. Berbicara tentang kesejajaran Yesus dengan Allah Bapa itu berbicara tentang kesehakikatan. Satu hakikat Allah berhadap-hadapan. Artinya bahwa Bapa adalah Allah, maka Yesus pun sampai kepada kadar itu, mereka sejajar. Yesus pun adalah Allah. Nah, lalu Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9, ini menjadi ayat yang salah satu ayat yang mungkin bisa menjelaskan pengajaran-pengajaran Paulus tentang Yesus adalah Allah. Kolose 2 ayatnya yang ke-9, sebab dalam dia ini maksudnya Yesus Kristus. Atau saya ganti begini, sebab dalam Yesus Kristuslah berdiam secara jasmania keseluruhan, seluruh kepenuhan kealahan. Artinya begini, Paulus dengan secara tegas berkata kepada jemaat-jemaat yang ada di Kolose bahwa Yesus Kristus memang benar, di satu sisi dia adalah manusia 100%, manusia sejati. Tapi di sisi lain dia pun adalah Allah sejati. Sebab di dalam Kristuslah berdiam seluruh kepenuhan Allah. Artinya bahwa kepenuhan Allah itu, kadar kealahan yang 100% itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Itu kata Paulus. Bahwa Yesus Kristus tidak hanya manusia sejati, tapi dia pun Allah sejati. Nah, kalau kita melihat lagi di dalam Filipi pasalnya yang kedua, bagaimana di situ Paulus menggunakan dua kata kerja yang dikerjakan secara bersama-sama, ya, yaitu meskipun ia ada di dalam rupa Allah itu, ia mengambil lambano, mengambil rupa seorang hamba, ya. Jadi Yesus di dalam Filipi, perkataan Paulus itu, Yesus sementara ia ada di dalam kepenuhan kealahan itu, ia mengambil natur manusia, ia menambahkan ke dalam natur Allahnya. Artinya bahwa di dalam diri Yesus, nature, ya, Yesus memiliki dua natur. Allah 100% atau Allah sejati dan manusia sejati. Ya. Jadi di dalam Filipi mau berkata bahwa kealahan Yesus tidak tergantikan pada saat ia mengambil rupa seorang hamba. Namanya juga mengambil. Artinya yang lama masih dikenakan dia atau pakaian, saya sebut pakaian kealahan itu masih ada di dalam dirinya, tapi dia menambahkan satu pakaian baru, yaitu pakaian manusia. Artinya bahwa Allah dan manusia ada di dalam diri Yesus Kristus. Oke, kiranya ini menjawab pertanyaan-pertanyaan agama-agama atau oknum-oknum yang bertanya tentang iman Kristen. Satu yang perlu saya tegaskan bahwa jangan ragu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya di dalam diri Tuhan Yesus Kristuslah orang bisa diselamatkan, bisa masuk ke dalam kerajaan sorga ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Thank you, God bless.